Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Permatasari dari kelas 2E D3. Saya akan menjelaskan mengenai penentuan fungsi transfer pengendali, terkhusus pada pengendali suhu. Pada penentuan fungsi transfer pengendali suhu, ada tujuan percobaan, yaitu untuk menentukan transfer function atau fungsi hantar masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Metode kurva reaksi terdapat 3 metode. Setelah mengetahui tujuan dari percobaan, kita juga perlu mengetahui pengertian dari KP, TO, dan TOD. KP atau gap yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau MV. Lalu TO atau time constant, waktu yang dibutuhkan proses output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan input. Dan yang terakhir ada TOD atau dead time, tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Berikut ini data pengamatan dari penentuan fungsi transfer pengendali suhu. Diketahui dari data pengamatan persen PO1 sebesar 10%, sedangkan persen PO2 sebesar 50%. Lalu juga diketahui persen PV1 yang didapatkan dari data pengamatan persen PV yang pertama, dan untuk persen PV kedua didapatkan dari data pengamatan persen PV yang terakhir. Setelah mengetahui persen PV dan PO, kita menentukan delta persen PO dengan menggunakan selisih antara PO2 dikurangi PO1 sehingga didapatkan hasil 40. Dan untuk delta persen PV juga kita menggunakan selisih antara PV2 dikurangi PV1 sehingga didapatkan angka 7,1. Dari data yang sudah kita dapatkan, kita dapat membuat suatu kurva atau grafik dengan cara menguploadkan nilai persen PV terhadap waktu. Nah, pada grafik sumbu X merupakan T atau waktu dan sumbu Y merupakan persen PV. Untuk membuat grafik pada metode pertama ini, kita harus mengikuti langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama, buat grafik lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Garis steady state-nya merupakan bagian ini. Lalu untuk langkah yang kedua, tentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung. Kemudian buatlah garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Garis singgungnya pada bagian ini. Untuk langkah yang ketiga, buat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2. Kemudian tarik garis vertikal menuju sumbu X bagian bawah. Garis vertikalnya merupakan ini. Setelah itu, garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah tau P atau tau, yaitu pada bagian ini. Dan garis sebelum titik belok adalah tau D atau dead time. Setelah kita membuat grafiknya atau kurvanya, kita dapat menentukan nilai KP, nilai tau, dan nilai dead time-nya atau nilai tau D-nya. Untuk yang pertama yaitu kita akan mencari KP dengan rumus delta CS dibagi delta persen PO, di mana delta CS sendiri itu memiliki rumus yaitu persen PV2 dikurangi persen PV1 dan didapatkan hasilnya 7,1. Sedangkan untuk delta persen PO, rumusnya persen PO2 dikurangi persen PO1 sehingga didapatkan nilainya 40. Setelah kita menghitung delta CS dan delta persen PO, kita memasukkan pada rumus KP sehingga didapatkan nilai KP sebesar 0,1775. Setelah kita mengetahui KP-nya, kita akan menentukan tau-nya, yaitu yang kita dapatkan sebesar 9. Di mana nilai 9 ini kita dapatkan dari hasil skala perhitungan sumbu X atau bisa melalui
kita menggunakan penggaris. Jadi setiap grafik yang kita dapatkan tiap orang itu akan berbeda-beda nilai taunya. Setelah kita mengetahui nilai taunya, kita akan mencari tau D-nya atau daytime-nya. Nah, di sini didapatkan pada metode 1 tidak ada daytime-nya karena titik belok berasal dari nilai 0, sehingga tidak ada waktu yang senggang terhadap persen PV-nya. Setelah kita menghitung nilai KP, tau, dan tau D-nya, kita akan mengetahui fungsi transfernya dengan rumus GS sama dengan KP dibagi tau S ditambah 1. Sehingga kita akan memasukkan nilai KP dan nilai taunya. Setelah itu, kita akan mulai menghitung sehingga didapatkan persamaan 9S ditambah 1 dikali GS sama dengan 0,1775. Akan kita hitung 0,1111 ini berasal dari 1 dibagi 9. Dan nilai 0,0197 berasal dari 0,1775 dibagi 9. Setelah mengetahui nilai GS-nya, kita akan menentukan inverse Laplace-nya. Setelah mengetahui inverse Laplace-nya, kita menghasilkan nilai GS sebesar 0,0197 dikali E pangkat min 0,1111S. Membuat grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Berikut grafiknya yang terlihat pada layar. Untuk sumbu X adalah T atau waktu dan sumbu Y adalah persen PV-nya. Untuk grafiknya sama dengan metode 1 yang membedakan pada titik potongnya. Jadi yang metode 1 tidak terdapat titik potong dan metode 2 ada titik potongnya. Langkah-langkah untuk membuat grafik metode 2 yang pertama, kita membuat grafik lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Jadi cara atau langkah yang pertama ini sama kayak metode pertama. Untuk letak steady state-nya juga sama, yaitu sebelah sini. Lalu yang kedua, cari titik potong dengan rumus titik potong sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 delta CS. Yang sebelah sini titik potongnya yang garis berwarna merah. Untuk yang langkah ketiga, buat garis lurus vertikal dari garis potong sampai ke sumbu X bagian bawah. Jadi sumbu vertikalnya itu bertemu dengan titik potongnya ini. Lalu yang keempat, garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah tau. Nah, taunya sebelah sini. Kita dapat menentukan nilai KP, nilai tau, dan nilai tau D atau daytime-nya. Untuk rumusnya masih sama kayak metode pertama, yaitu delta CS sama dengan persen PV2 dikurangi persen PV1, sehingga didapatkan delta CS-nya sebesar 7,1. Dengan rumus delta persen PO-nya juga masih sama, persen PO2 dikurangi persen PO1, sehingga didapatkan nilai delta persen PO sebesar 40. Dari nilai delta CS dan delta persen PO, kita dapat menentukan nilai KP-nya dengan rumus delta CS dibagi delta persen PO, sehingga didapatkan nilai KP-nya sebesar 0,1775. Dari nilai KP kita menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Dengan rumus persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Sehingga didapatkan titik potongnya sebesar 41,3872. Dari hasil titik potong ini kita dapat menarik garis lurus yang berwarna merah tadi. Lalu kita mencari taunya dengan cara mengukur menggunakan penggaris yang sudah disediakan, atau kita juga dapat menggunakan skala dengan sumbu X. Sehingga didapatkan taunya pada metode 2 sebesar 7. Untuk tau D-nya atau daytime-nya 0 atau tidak ada. Selanjutnya, dapat menentukan nilai GS menggunakan metode Laplace.
Untuk rumus GS-nya juga sama pada metode pertama, yaitu GS sama dengan KP per tau S ditambah 1. Kita memasukkan nilai KP sebesar 0,1775 dibagi tau S-nya sebesar 7 ditambah 1. Sehingga kita dapat menentukan nilai GS-nya sebesar 0,02536 dikali E pangkat min 0,14286 S. Grafik ketiga yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Nah, berikut grafiknya yang terpampang pada layar. Untuk metode 3 berbeda dengan metode 1 dan 2. Untuk langkahnya, pertama, cari titik T1 dan T2 dengan rumus T1 persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS. Sedangkan untuk yang titik T2 dengan rumus persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Lalu langkah yang kedua, kita menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik 1 dan T2. Perhitungan waktu dimulai saat melakukan perubahan input. Selanjutnya, kita menentukan nilai KP, tau, dan tau D-nya atau dead time-nya. Yang pertama, kita harus menghitung titik T1 dan T2-nya terlebih dahulu dengan rumus yang sama yang seperti tadi, yaitu persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS-nya, sehingga didapatkan titik T1 sebesar 38,9093. Sedangkan untuk yang titik 2 dengan rumus persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS, sehingga didapatkan nilai 41,3872. Selanjutnya kita mencari nilai KP-nya dengan rumus yang sama, sehingga dihasilkan nilai KP yang sama, yaitu sebesar 0,1775. Setelah kita mendapatkan angka T1 dan T2-nya, kita menentukan nilai taunya dengan rumus 3/2 dikali T2 min T1, sehingga didapatkan hasil tau sebesar 3,71685. Untuk yang tau D-nya atau dead time-nya 0 atau tidak ada. Selanjutnya, kita dapat menentukan nilai GS menggunakan metode Laplace. Untuk rumusnya masih sama, yaitu GS sama dengan KP dibagi tau S ditambah 1. Kita memasukkan nilai KP dan tau S-nya, sehingga didapatkan nilai GS sebesar 0,04776 dikali E pangkat min 0,2695 S. Sekian penjelasan mengenai penentuan fungsi transfer pengendali suhu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.